Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Athoillah dan rekan sejawat saya. Nama saya Bu Fatria. Ya, kali ini saya selaku CGP Angkatan 9 ingin melakukan coaching supervisi akademik. Di mana coaching supervisi akademik akan mengalami 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, dalam pra-observasi saya akan melakukan coaching dengan alur TIRTA. TIRTA itu sendiri merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, jadi saya akan menanyakan beberapa hal dengan alur tersebut. Oke, supervisi itu sebenarnya kan sangat bermanfaat sekali ya, Bu ya, dalam dunia pendidikan ya, karena untuk meningkatkan metode mengevaluasi pembelajaran kita ya, Bu ya. Oke, harapannya dalam pembicaraan hari ini itu apa sih, Bu, sebenarnya yang Ibu inginkan dalam mengembangkan pembelajaran di kelas? Ini kan berarti ya. Ya, pengennya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Terus tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak yang kita ajar juga menyenangkan, pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan, dan tentunya apa yang kita pelajari itu ya bermanfaat untuk anak-anak. Iya ya. Berarti apakah sebelumnya itu ada kendala dalam proses pembelajarannya, Bu? Iya, kita kan sebagai guru untuk mengajar itu kan tentu setiap kali kita mengajar itu kita kan juga istilahnya mengevaluasi diri ya, Pak. Kira-kira yang kita lakukan itu, pembelajaran yang kita lakukan itu dampaknya ke anak seperti apa. Ketika kita ke anaknya itu kok misalkan kita berkaitan kan, kalau kita mengevaluasi berarti kan kita berkaitannya kan dengan nilai. Ketika nilai yang kita dapatkan kok nilainya kok banyak yang di bawah KKM, berarti kan kita harus mencari cara atau istilahnya melakukan inovasi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu supaya bisa diterima dengan baik. Nah, sehingga kan untuk itu sudah menjadi keharusan kita ya untuk memperbaiki metode pembelajaran yang kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Iya. Nah, berarti kan tadi permasalahannya yaitu sangat klasik ya, Bu ya. Nah, dengan adanya kendala hal tersebut, apa yang harus Ibu Fatria lakukan atau apa yang sudah dilakukan itu? Iya. Yang pertama itu kalau kita kalau kita sudah melakukan identifikasi permasalahan dulu ya, Pak. Ada masalah apa di kelas yang kita ajar. Selama ini memang kebanyakan yang kalau saya amati dan saya dapatkan dari hasil evaluasi pembelajaran itu memang yang pertama itu untuk pembelajaran sejarah, terutama karena kita kan sama-sama ngajar sejarah kan. Itu yang pertama itu motivasi belajar anak itu rendah karena mungkin mindsetnya mereka itu selama ini sejarah itu hanya menghafal. Sebenarnya mindset seperti itu tuh kan hal yang salah ya, Pak. Padahal kalau kita kalau sejarah juga bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, apalagi kalau kita bisa melakukan kunjungan-kunjungan itu kan sambil belajar kita juga bisa ibaratnya refreshing kan seperti, dan tentunya itu juga sangat mungkin kalau anak sudah mengalami, anak-anak akan suka. Terus kemudian yang kedua itu motivasi rendah dan nilainya juga rendah karena mungkin tadi motivasinya kurang, terus akhirnya ke nilainya juga pengaruh karena anak kurang tertarik gitu. Mungkin kayak belajar sejarah itu kan sudah berlalu gitu. Jadi anak-anak mungkin istilahnya ya merasanya mungkin ada hal-hal yang ini kurang penting apa bagaimana seperti itu, Pak. Iya, berarti rendahnya motivasi, mindset dari anak-anaknya sendiri bahwa sejarah itu adalah pembelajaran yang hafal isinya, ya Bu. Iya, selama ini kan selalunya begitu ya. Oke, berarti
kalau boleh tahu ini Bu Fat, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Fat sekarang itu di posisi berapa dalam pembelajaran di kelas itu? Ya mungkin di posisi 7 ya Pak, 7. 6-7 lah ya, maksudnya masih ada yang di bawah KKM, tapi juga ya yang banyak juga yang di atas, maksudnya ya tetap harus ada perbaikan-perbaikan lah untuk pembelajaran itu sendiri. Tadi ini udah masuk ke rencana aksi. Iya. Nah, harapannya itu dari rencana aksi tersebut, kalau boleh skalanya mau sampai ke poin berapa dari 1 sampai 10 itu? Iya. Dari tadi kan 7 ya Bu ya? Iya. Iya. Kalau target itu idealisnya ya Pak, idealisnya orang itu kalau target ya pasti 10, tapi itu nggak mungkin. Kalau kita target 10 tuh kayak hal yang mustahil ya, 99 besar Pak. Tapi setidaknya kalau saya punya targetnya di atasnya 7, setidaknya 8 atau mungkin kalau bisa 9. Karena kan kita menyadari Pak, kemampuan anak itu kan unik ya, kemampuannya juga masing-masing. Ada anak yang mungkin nggak pintar di sejarah, pintar di mapel lain, atau pintar di mapel sejarah tapi di lain juga nggak bisa. Jadi memang kan nggak bisa disamaratakan bahwa satu kelas ini semuanya harus nilainya bagus semua. Dan kita kan sebagai guru pasti sudah menyadari lah seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu Fat ya. Berarti Bu Fat sebagai guru memahami betul ya sama murid-muridnya ya Bu ya. Ya harusnya memang seperti itu Pak, kan kita setiap minggu ketemu sama mereka. Sebagai guru kan kita nggak hanya mengajar tugas selesai sudah, tapi kan kita juga melakukan pendekatan-pendekatan, karena setiap anak tadi ya selain unik, ketika ada sesuatu kita sudah merasa loh Pak, ini anak diajar kenapa tidur, ini anak ketika diajar kenapa melamun. Ya sebagai guru pasti kita punya kepekaan lah untuk mencari tahu kenapa, terus ada apa, itu hal yang wajar sebagai manusiawi dan sudah menjadi tugas kita sebagai guru. Oke, berarti kan harapannya itu nanti poinnya itu lebih dari 7 ya Bu ya? Lebih dari 7. Nah, apa yang harus Bu Fat lakukan atau untuk pembelajaran berikutnya itu? Iya, jadi ini kan rencana aksi ya Pak, jadi ketika kita menyadari sudah ada masalah, berarti kita harus melakukan sesuatu yang untuk sebagai solusi. Nah solusinya kita tentunya kalau kita mengajar ya berarti kita melakukan inovasi dalam pembelajaran Pak, karena jujur selama ini memang saya cenderung ke ceramah, diskusi, hal yang klasik yang biasa kita lakukan, karena memang sejarah itu tidak bisa lepas dari ceramah juga Pak. Kalau ketika mungkin kayaknya ceramah itu memang juga wajib ada, walaupun mungkin orang sejarah tinggal baca nggak semudah itu ternyata gitu kan. Jadi memang ceramah juga diperlukan, tapi ketika hal yang sama kita lakukan berulang-ulang itu kan bisa membosankan, sehingga kita harus memberikan metode-metode yang lain yang mungkin nanti bisa membuat anak lebih tertarik, dan pola pikir mereka juga mungkin bisa berubah. Oh ternyata sejarah juga bisa menjadi pelajaran yang menarik. Sehingga saya punya rencana aksi itu tentunya kan berarti di wujud nyatanya kan RPP Pak, di rencana pembelajaran. Maka saya akan melakukan, ini mau saya lakukan adalah metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Oh berarti nanti untuk kedepannya ketika saya melakukan supervisi, Bu Fat akan melakukan pembelajaran dengan metode apa? PJBL, Project Based Learning. Apa itu Bu Fat? Jadi di sini itu kalau selama ini hanya diskusi ceramah, kalau project based learning itu memang nanti di pembelajaran itu menghasilkan project Pak, produk yang dihasilkan. Yang selama ini mungkin mindsetnya anak-anak itu kalau sejarah hanya membaca, menghafal nama, bulan, tanggal, tempat gitu kan. Ketika kita mengubah metode kita, oh ternyata itu sejarah juga menghasilkan produk. Nah dalam hal ini saya akan mencoba itu mengambil materi yang pada masa perpendakian, di mana saya akan mengenalkan ke anak-anak tentang teknologi yang sudah ada pada masa praksara, yang ternyata teknologi itu sebenarnya sudah ada pada masa praksara dan sampai sekarang pun masih masih ada di sekitar kita gitu. Tapi kan anak-anak kan belum menyadari bahwa adanya teknologi ini ternyata sudah ada dari zaman dulu seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya.
Berarti dengan adanya metode project learning itu harapannya itu mendapatkan produk. Ya. Ya. Terus sebenarnya tujuan pembelajaran tersebut guna murid itu apa sih? Iya, jadi karena saya ini mau membuatnya itu tentang materi tentang masa perdakian. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu siswa mampu membedakan teknik pengolahan logam, karena pada masa praksara itu kan ada dua teknik ya Pak, yang asir perdu dan bival, atau mungkin yang isir perdu itu kayak teknik lilin, bival itu teknik setangkup. Kemudian yang kedua adalah tujuannya ya mencipta produk yang hampir sama. Kalau kita menyamakan persis ketika masa praksara di masa sekarang kan kita kan agak repot Pak. Jadi saya mempraktekannya ke anak-anak itu yang sekarang teknologinya sudah ada tapi prinsip kerjanya sama. Kalau saya itu rencananya contoh dapat bival itu kan teknik setangkup. Jadi medianya atas bawah. Kalau di zaman masa praksara itu kan pakainya batu-batu, nanti yang istilahnya ya Pak, dikeruk dilubangi ke atas bawah, nanti diikat, dikasih cauran logam itu kan ditutup. Nah kalau sekarang kan kita nggak mungkin toh Pak, kalau kita bikin batu digerang gitu kan. Akhirnya saya nyari sesuatu sama anak-anak, apa ini yang kira-kira bisa kita lakukan tapi prinsip kerjanya sama. Maka saya menyampaikan ke anak-anak, bolehlah mencari sesuatu yang prinsip kerjanya sama. Nah, ketika saya sudah sampaikan, anak-anak itu kemarin ada yang menanyakan, Mbak, Bu, berarti kalau saya pakai cetakan roti yang segitiga setangkup itu bisa, enggak apa-apa, karena prinsip kerjanya kan sama-sama ada sesuatu yang taruh di dalam, di press, nanti menghasilkan produk seperti itu. Itu rencananya ya? Rencananya seperti itu, ya. Dalam dengan kegiatan hal tersebut, saya sebagai yang ingin melakukan supervisi itu sudah nggak sabar. untuk dengan adanya belajar aktif di mana murid itu disertakan, itu sebenarnya area pengembangan yang hendak dicapai itu apa sih Pak dalam pembelajaran metode hal tersebut yang ingin dicapai untuk murid dari Bupatnya sendiri? Area pengembangan yang hendak dicapai, apakah mungkin kognitifnya atau tentu ya selain kognitif pengetahuan tapi juga keterampilan ya Pak. Jadi anak itu tidak hanya, kalau menurut saya ya, kalau pembelajaran kan tidak hanya sebatas anak mengetahui, tapi juga anak terampil, apalagi di perkembangan yang sekarang gitu ya Pak, yang kita tahu semakin ketat untuk persaingan di di dunia kerja, di kehidupan di masyarakat secara umum pun, maka ya tujuannya saya ke yang kognitif sama keterampilan juga, tidak hanya pengetahuan. Nah, dengan adanya mencoba mencetak dan lain-lainnya, itu apa yang perlu Bupat siapkan gitu? Ya. Baik, untuk itu kita memang agak repot sih Pak untuk persiapan, maka memang sebenarnya kalau PJBL itu nggak mungkin kalau kita laksanakan sekali. Jadi kita butuh persiapan, tentunya ya dari disampaikan ke anak untuk pertemuan minggu depan apa yang akan kita lakukan, terus anak-anak kita instruksikan untuk membawa benda-benda atau bahan-bahan alat-alat yang berkaitan untuk kita persiapkan tadi. Kemudian nanti istilahnya kalau karena kita tekniknya itu pengolahan logam, jadi ya anak-anak harus membawa yang cetakan. Kalau yang tadi sudah saya sampaikan bival itu mereka bawa cetakan roti, semprong gitu kan Pak ya, remsnya kan sama. Terus kalau yang asir perdu berarti anak-anak saya minta untuk membawa tanah liat sama lilin gitu, karena kan kalau yang bival itu jelas itu kan cetakannya kan setangkup dibuka sudah jadi, tapi kalau yang cetak lilin kan itu kan hanya sekali pakai Pak. Nah itu kan maka kita menggunakannya tanah liat dan lilin. Nah tentunya ya memang agak merepotkan, tapi saya yakin nanti ketika kita lakukan itu anak akan senang karena seperti dunia bermain. Jadi mereka main tanah, mereka main nyetak-nyetak, apalagi kalau roti bisa dimakan juga. Pasti akan sesuatu yang merasa hal yang berbeda lah dari biasanya. Jadi saya nggak sabar ini untuk menggambarkan, wah pasti seru kayak Bu Irfan ya. Semoga sukses. Ya, yang terakhir berarti apa? Komitmen. Nah,
harapannya saya bahwa rencana tersebut hanya tidak sampai rencana yang dijalankan saja, melainkan ada suatu hal yang dikenal dengan komitmen. Yang bisa menjadikan komitmen untuk melakukan hal pembelajaran yang kreatif itu apa dari Bupatnya sendiri? Kalau saya ya yang menjadi komitmen ya tadi Pak, dari evaluasi pembelajaran kita ke anak-anak, bahwa kayak tadi ada masalah yang kita temukan ya berarti kita harus berkomitmen mencari solusi. Nah, kalau dari saya pribadi, karena apa itu kita berarti harus berinovasi, ya yang bisa saya lakukan ya saya lakukan seperti tadi. Ini kan rencananya supervisinya kan minggu depan ya Bupati ya. Iya. Nah, kira-kira selain saya sebagai observer sekaligus supervisi, kira-kira yang bisa membantu Bupat atau mengontrol, mengingatkan atau menyemangati itu selain Bupat sendiri siapa kira-kira? Ya mungkin bisa meminta bantuan teman sejawat yang lain Pak, yang sama juga guru sejarah seperti itu. Oke, jadi saya nggak sabarin untuk minggu depan untuk masuk ke kelasnya Bupat ini. Semoga jalan sesuai dengan yang diinginkan. Iya, amin. Sebelum diakhiri, saya mau tanya, apa sih yang didapatkan dalam obrolan kali ini, Bupat? Ya tentunya satu, kita sharing ya Pak, sharing pengalaman, saling berbagi ilmu. Jadi ya berharapnya apa yang kita bicarakan hari ini nanti diwujudkan nyatanya Pak. Ini kan berarti kan kita bicara hari ini kan rencana. Nah berharapnya ya nanti diwujudkan sesuai dengan yang kita targetkan, diwujudkan sesuai dengan yang memang kita inginkan, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja Bupat. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Siap. Saya bisa masuk kelas dan menyaksikan pembelajaran yang sangat menarik sekali. Iya. Oke, saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.